Selamat pagi Pak Ratno. Selamat pagi. Oke, saya Yuliana, CGP dari Kabupaten Purbalingga, Angkatan 6. Kesempatan kali ini saya ingin mendapat informasi dari Bapak, pengalaman-pengalaman selama menjadi kepala sekolah dalam pengambilan keputusan di sekolah ini nih Pak. Yeah. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh, ya? boleh. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Yeah. untuk Bapak, dijawab sesuai dengan pengalaman Bapak. Insya Allah. Pertanyaan pertama yaitu, selama ini bagaimana Bapak itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Iya. Sebelumnya mohon maaf ya, Mbok, nanti tidak sesuai. Saya coba menjawab ya pertanyaan yang Ibu sampaikan. Di dalam mengidentifikasi permasalahan atau kasus yang berkaitan dengan dilema etika, kami memandang dari berbagai sudut, yang diantaranya adalah sudut pandang hukum dan sudut pandang moral. Hukum tersebut juga berkaitan dengan hukum agama, hukum negara, dan hukum adat. Nah, ketika berkaitan dengan hukum ini tentunya ada kriterianya, yaitu antara benar dan salah. Nah, yang menjadi dilema itu manakala kasus tersebut adalah antara yang benar dan benar. Sementara kalau yang benar dan salah itu sih ya sudah jelas hitam putih benar dan salah lah. Yang benar dan benar ini yang perlu mendapatkan perhatian, analisis dan sebagainya, pertimbangan dan sebagainya, yang sekiranya nanti tidak menimbulkan permasalahan baru. Itu sementara pendapat saya seperti itu. Terima kasih. Kemudian pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, ini yang berat ini. Bahwa tentunya ya kami didasari atas pertimbangan atau mencari permasalahan-permasalahan dulu. Kasus itu dicari permasalahannya adalah apa, setelah itu nanti dipertimbang, dianalisis, terus dicari berbagai solusi. Habis itu kita ambil keputusan untuk menentukan keputusan yang paling baik, yang paling benar, yang paling mendekati kesempurnaan, sehingga hasil keputusannya nanti bisa diterima oleh semua pihak. Karena terkadang keputusan itu ada yang tidak menerima. Iya, hal itu kadang-kadang kan satu sisi seperti satu sisi itu diuntungkan, satu sisi merasa dirugikan, padahal sebenarnya ya kita tidak bermaksud seperti itu. Tapi ya intinya jangan sampai merugikan satu sisi. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Iya, terima kasih. Ini pertanyaannya juga lumayan butuh pemikiran ini, Mbak Bu Ana. Yang biasa kami lakukan langkah-langkahnya ya, masalah itu penyebabnya apa, yang kasus itu penyebabnya apa, yang kedua dengan siapa, yang terlibat siapa saja, dianalisis, terus menggali informasi-informasi dari sumber-sumber yang bisa dipercaya. Setelah itu menentukan atau mengidentifikasi atau mencari beberapa solusi 1, 2, 3 misalkan. Dari solusi itu nanti dipertimbangkan, disesuaikan dengan sebabnya, yang terlibat, terus disesuaikan dengan hukum, aturan-aturan yang ada. Habis itu sekiranya sudah sesuai dari berbagai sudut pandang, berbagai sumber, dari berbagai pertimbangan, baru menentukan keputusan. Ini langkah-langkah yang biasa kami lakukan, tapi ya jelas tidak meninggalkan rembukan musyawarah atau kekeluargaan. Biasanya kami lakukan seperti itu. Kekeluargaan, Pak. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan
pada kasus-kasus dilema etika. Ya, ini ya pendekatannya ya jika pendekatan dari hati ke hati ya Mbak. Terus tetap diingatkan masalah moral, masalah baik dan buruk, masalah rasa. Dan yang paling efektif kalau menurut saya ya kekeluargaan, terus mencari apa ya yang bisa. Kalau kami itu bisa misalnya di sini ada seorang guru, pasti di sekolah-sekolah atau di mana-mana kadang-kadang kan ada seorang teman yang dianggap misalkan paling tua, paling disegani, paling dihormati. Dengan saluran itu kami kadang-kadang minta tolong, Bu, tolong ini gini-gini lah, barangkali nanti ada sesuatu yang bisa diungkap dan sebagainya. Kadang-kadang dengan saya itu rikuh dan sebagainya, tapi dengan orang yang lebih dekat kan bisa lebih terbuka. Kekeluargaan itu. Yeah. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, ini tantangannya ya rasa rikuh pekewu. Pada umumnya gitu. Iya, pada umumnya ya rasa rikuh pekewu karena kita sudah keluarga. Nah, yang menjadi yang paling utama permasalahannya itu, tantangannya adalah bagaimana mengambil keputusan yang tidak merugikan. Nah, terus keputusan kami bisa diterima apa tidak. Ketika keputusan kami tidak bisa diterima kan menjadi tidak sesuai dengan sasaran. Ini tantangannya kan seperti itu. Artinya menyadarkan bagi yang punya kasus bahwa beliau ini bisa apa ya, menggeragap dirinya sendiri untuk bisa lebih baik atau bisa mengubah sikapnya sesuai dengan aturan yang ada. Atau yang itu misalnya yang berkaitan dengan sikap. Kalau yang berkaitan dengan yang kasus-kasus yang lain ya itu ya menjadi kendala, ya apa ya, rikuh pekewu, takut merugikan yang lain, takut tidak diterima dan sebagainya. Tapi selama ini bisa teratasi. Iya, bisa teratasi. Alhamdulillah tidak ada kasus. Ya kasus yang berat ya ada. Ya, kasusnya ya kadang-kadang ya lupa tanda tangan. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian ketika ada permasalahan, apakah langsung menyelesaikan di tempat atau sesuai jadwal? Dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya. Kalau seperti itu, masalah seperti itu kami bergantung kepada permasalahannya. Bergantung, kalau permasalahannya sekiranya bisa langsung diatasi ya kami langsung diatasi. Kalau memang butuh pertimbangan hukum, pertimbangan etika, pertimbangan moral, pertimbangan pendapat-pendapat, nantinya ya kami apa ya, membuat jadwal, mengadakan apa ya, karena diskusi dengan teman-teman sejawat dan sebagainya di jadwal. Paling tidak ya ada tahapan-tahapan lah ya, ada tahapan-tahapan menganalisis sebabnya, penyebabnya dan sebagainya. Kiranya pada saatnya nanti ya keputusan yang kami ambil tidak merugikan semua pihak, tidak merugikan salah satu pihak, artinya menguntungkan semua pihak. Dan pada yang akhirnya keputusan yang diambil diharapkan tidak menimbulkan masalah baru, harapannya kan seperti itu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Apa ya, yang membantu ini ya kadang-kadang antar teman ya saling mendukung lah ya, saling mendukung, keluarga besar. Ketika ada kasus tertentu ya tidak dijadikan sebagai apa ya, tidak ngecap bahwa, atau harapannya kasus tersebut ya bisa diatasi dengan baik-baik, tidak berkepanjangan. Dan dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ini ya jadi apa ya, jadi hati-hati, jadi harus banyak belajar, banyak menerima apa ya, karena kita kan tidak hidup sendiri ya, tidak hidup sendiri dari berbagai pihak. Terus tentunya
semakin bijaksana, terus semakin bahwa hidup itu banyak problem. Tapi tentunya ya problem-problem ya dari problem itu menjadi belajar dan semakin dewasa, semakin menghargai orang lain. Demikian barangkali ada lagi. Ini sudah nantang terakhir tadi. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu, Pak. Enggak lah, ya sifatnya ya yang bisa kami bantu tetap bantu. Kalau tidak bisa ya, ya mohon. Dari obrolan ini saya mendapat banyak pengetahuan dari Bapak, dapat pengalaman baru. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Semoga suatu saat bisa saya terapkan juga. Monggo. Matur nuwun.